Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan refleksi 2 yang diisi oleh narasumber. Narasumber kita hari ini adalah Ibu Silviana Mirahayu Ipani. Kepada Ibu Silviana Mirahayu Ipani, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Terima kasih Bu Zili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kesempatannya untuk Bu Zili dan ada kakak mentor juga ya di sini. Kemudian adik-adik sekalian, mahasiswa program modul Nusantara. Mungkin saya boleh izin langsung share screen aja Bu Zili. Oke. Salam kenal ya semuanya. Kita baru bertemu secara daring. Mungkin program ini aslinya sebenarnya luring, tapi kita seperti yang sering disampaikan Ibu Zili maksimalkan untuk program daring ini. Nah, saya dapat info nih dari Bu Zili untuk mengisi sebagai pemateri di kegiatan refleksi 2. Temanya itu adalah sejarah Istana Maimun dan Masjid Raya di Kota Medan, yang konteksnya nanti kita kaitkan terhadap refleksi ke diri kita masing-masing dalam hal toleransi keberagaman, suku, dan agama. Tapi sebelumnya tadi disampaikan oleh Bu Zili untuk saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin adik-adik nanti saya juga ingin mengenal satu-satu, tapi mungkin bisa sambil berjalan diskusi kita. Nama saya adalah Silviana Mirahayu Ipani, biasanya dipanggil Bu Ayu atau Kak Ayu ya, silahkan. Background pendidikan saya itu bidang arsitektur. Saya berkuliah dari S1 hingga S2 itu di Kota Medan, gitu. Jadi ya cukup lama juga saya tinggal di Kota Medan. Nah, kemudian saya kegiatannya saat ini adalah akademisi bidang arsitektur. Kemudian juga kebetulan berperan sebagai pengurus Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI di Provinsi Sumut, bidang pendidikan, juga sebagai pengurus Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan, IPLBI, Divisi Jurnal. Nah, adapun minat dan topik publikasi saya biasanya itu terkait dengan arsitektur bangunan peribadatan, kemudian arsitektur tradisional, juga ada rumah kopi atau coffee house, cafe gitu ya. Saya tertarik dengan hal tersebut. Kemudian ada juga cultural heritage dan resiliensi lingkungan binaan. Jadi bagaimana kita merancang untuk bisa beradaptasi terhadap bencana ya. Nah, mungkin itu pengenalan awal. Boleh izin bertanya Bu Zili, untuk kita refleksinya nanti kira-kira berapa lama ya? Disesuaikan aja Bu Ayu, maksimal 1 jam. 1 jam ya? Nanti minta tolong diingatkan ya Bu Zili. Oke, Bu. Terima kasih. Ya, jadi mungkin itu ya pengenalan diri saya. Nah, untuk mengawali refleksi ini, sebenarnya bidang saya arsitektur, saya juga berpikir bagaimana ya teman-teman bisa berefleksi dari konteksnya kita adalah Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun di Medan. Nah, saya pikir kita perlu agak zoom out terlebih dahulu sebelum kita menuju ke Istana Maimun dan Masjid Raya. Nah, jadi kita zoom out melihat keberagaman Kota Medan itu sebenarnya muncul dari mana begitu ya. Nah, jadi kita agak melebar ke lingkup Provinsi Sumatera Utara. Nah, mungkin dari slide ini, adik-adik bisa melihat di sebelah kanan ini foto saya. Ini saya sedang berada di satu lokasi di Provinsi Sumatera Utara. Kita tahu Kota Medan ada di Sumatera Utara. Kemudian lokasi ini adalah salah satu lokasi favorit ketika orang datang ke Sumut. Nah, kenapa? Karena pemandangannya ini dicapnya itu sebagai pemandangan yang kelas dunia. Dan sering disandingkan dengan New Zealand atau Selandia Baru. Nah, kalau kita bergerak sedikit ke kanan dari posisi saya berfoto ini, maka kita akan melihat pemandangan ini. Ya, satu pemandangan yang ya cukup untuk membuat orang dari tidak hanya dari lokal, dari nasional, bahkan dari mancanegara untuk datang. Nah, tentunya kalian juga sudah tahu pastinya ini adalah Danau Toba. Danau Toba ini adalah danau terbesar di Indonesia
panjangnya itu 100 km, lebarnya 30 km, dan dalamnya itu 505 meter, jadi sangat besar. Di sisi kanannya kita bisa lihat Pusuk Buhit. Pusuk Buhit ini ada di ketinggian 1972 meter di atas permukaan laut, dan merupakan gunung yang disebut sebagai anak dari super volkanik Toba, karena Danau Toba ini tercipta dari adanya Gunung Merapi yang meletus ya, sekitar 74.000 tahun yang lalu, dengan skala 8 vulkanik indeks ya, vulkanik eruption index. Jadi sangat besar sehingga iklim pun berubah pada masa itu karena Merapi ini meletus gitu. Nah, ini adalah ikonik yang ada di Kota Medan. Nah, Pusuk Buhit ini dipercaya, cerita folklornya, cerita lokalnya, orang-orang percaya bahwa keturunan suku Batak itu berasal dari sini. Jadi ada namanya si Raja Batak yang kemudian akhirnya nanti menurunkan banyak marga-marga di dalam Batak yang sering kita dengarkan. Nah, kalau kalian nanti ke Sumut, kalian harus, ya kalau sudah nanti situasinya tidak pandemi lagi, kalian harus berkunjung kemari. Nanti ajak Bu Zili jalan ke Bukit Tele namanya ya. Nah, di Bukit Tele ini ada menara pandangnya, ini ada 4 lantai, semakin tinggi maka semakin indah yang kita lihat ya, hamparan danau, dan ada pulau di tengahnya, Pulau Samosir. Di sana juga ada rumah kaca, jadi kita bisa sambil makan, menikmati dindingnya kaca, kita bisa ngelihat ke sekeliling ya, pemandangan. Juga pemerintah sudah menyiapkan rest area, jadi sudah proper ya. Nah, ini adalah ikonik di Sumatera Utara. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu dengan salah satu peserta, mungkin sambil kenalan. Nah, ketika disebutkan, karena ini refleksi ya, ketika disebutkan Provinsi Sumatera Utara, kira-kira apa kata yang langsung terpikir di dalam benak kalian? Mungkin boleh ada yang raise hand atau siapa, silakan. Dela, Bu, bisa. Halo, Ella. Dela. Oh, Dela, iya silakan Dela. Kalau ada disebut Sumatera Utara gitu, langsung terpikirnya apa? Batak. Batak, oke. Oke, satu lagi. Dela dari mana, Dela? Dari Ambon, Bu. Dari Ambon. Oh, jauh. Oke, satu lagi ya, kira-kira selain Dela, siapa yang bisa menyebutkan kalau disebut Sumatera Utara gitu? Apa yang terpikir? Yang berbeda dari yang Dela pikirkan? Atau sama ya? Ada yang chat itu Bu, Horas. Oh, Horas Bu. Iya, masih juga Bu Zili itu Batak juga ya Bu Horas itu ya? Iya, Batak. Bahasa Batak juga. Ya, jadi sangat identik dengan Batak ya. Jadi ya kalian bisa cari sendiri nanti secara mandiri, ada folklore atau cerita lokal tentang Pusuk Buhit ini. Nah, oke, kita lihat, kita endapkan dulu pertanyaan itu. Nah, kita kan tadi melihat dari skala yang lebih luas ya, Pulau Sumatera. Nah, di slide ini kita bisa melihat Pulau Sumatera. Ketika kita menyebut Pulau Sumatera, maka akan ada tanggapan seperti tadi, ada prototype Batak. Nah, kalau saya ajukan lagi pertanyaan Batak, maka akan ada prototype lagi. Nah, ini macam-macam. Bisa jadi, wah suaranya keras gitu kan. Atau ya Toba gitu. Nah, tentunya ada prototype seperti itu. Nah, terlepas dari hal itu semua, mari kita melihat keberagaman. Nah, ini adalah Pulau Sumatera. Disebut dia Pulau Sumatera karena secara administratif ada 10 provinsi ini. Ya, tidak hanya ada Sumatera Utara di sini. Di sini ada juga Provinsi Aceh, Provinsi Riau. Setiap saya menyebutkan nama provinsi ini, pasti ada sesuatu yang muncul di kepala kalian ya. Jambi, Sumatera Barat, kita akan langsung ke Bayang Rendang gitu kan. Bengkulu, Sumatera Selatan. Nah, seperti itu ya. Jadi Pulau Sumatera itu adalah terdiri secara administratif dari 10 provinsi ini. Nah, ternyata ada Ramaya gitu ya. Nah, dan masing-masing provinsi ini memiliki ciri khas budayanya masing-masing. Ada yang mirip budayanya, ada juga yang betul-betul berbeda.
gitu ya. Budaya itu tentunya ada bahasa, pakaian, tarian yang mungkin kalian sudah banyak pelajari materi itu sebelumnya. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk merenungkan satu hal. Apabila salah satu provinsi dari Pulau Sumatera ini hilang, nah, apakah ini akan menjadi Pulau Sumatera yang sama bagi kita? Misal, tidak ada Sumatera Barat. Wah, tidak ada tuh makanan-makanan yang enak di Sumatera Barat. Nasi Padang ya, nggak ada misalnya. Bagaimana? Atau mari juga kita renungkan jika seluruh provinsi ini punya adat budaya yang sama. Jadi semua seragam gitu. Nah, apakah kemungkinan kita akan lebih menyukainya? Nah, apakah Pulau Sumatera ini akan jadi lebih berwarna atau tidak jika semuanya seragam? Ya, kita refleksi. Nah, kita simpan dulu pendapat kita tentang pertanyaan itu. Kita lanjut dulu ya. Zoom in ke skala yang lebih kecil, yaitu kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kita mengambil satu sisi tadi, timur laut dari Pulau Sumatera, ada Provinsi Sumatera Utara. Nah, Provinsi Sumatera Utara sendiri itu terdiri dari 33 kabupaten dan kota. Ya kan, dari Pulau Sumatera ada provinsi, dari provinsi ada kabupaten dan kota. Nah, kalian bisa melihat di sini ada mulai dari Nias. Nias ini adalah kepulauan. Kemudian sampai ke Kota Gunung Sitoli. Masuk di dalamnya juga Kota Medan. Ada Labuan Batu, ada Asahan, ada Simalungun. Nah, semua kesatuan dari kota dan kabupaten ini kita menyebutnya sebagai Provinsi Sumatera Utara. Nah, kita melihat ada nomor 30 di sini, Kota Medan. Nah, Kota Medan ini yang sedang kita bahas, yang beberapa waktu belakangan ini juga kalian bahas, sebenarnya hanya satu segmen dari luasnya atau dari keseluruhan Provinsi Sumatera Utara. Nah, tetapi memang karena ia menjadi ibu kota dari Provinsi Sumatera Utara, tentunya dia menjadi pusat perkumpulan budaya dari semua kabupaten yang diwakilinya. Semua orang dari kabupaten kota ini ada koneksinya kepada Kota Medan. Nah, di sini juga masing-masing kota dan kabupaten ini memiliki budayanya sendiri. Nah, apakah masih banyak dari kita yang mengira bahwa Medan hanya Batak saja, atau hanya Melayu saja? Atau tadi Provinsi Sumatera Utara bahkan kita yang terpikir Horas gitu. Nah, apakah ada bahasa lain di situ? Gitu ya. Nah, mari kita renungkan lagi. Apabila satu dari sekian kota kabupaten ini hilang misalnya, apakah ini akan menjadi kota atau kabupaten yang sama? Ini akan menjadi Provinsi Sumatera Utara yang sama. Misalkan saja Nias. Nias ini bayangkan kalau tidak ada Nias di Sumatera Utara. Nias ini pernah diguncang gempa tahun 2005, kekuatannya 8,2 skala Richter. Jadi kalau ya kita tidak berdoa seperti itu, tapi kalau Nias tidak ada, maka kita tidak akan melihat lagi anak-anak Nias, anak-anak pantai tapi berkulit putih ya. Kemudian yang mereka kalau sudah mau beranjak dewasa nanti ada adat untuk melompat batu, yang tingginya batu itu 2 meter, mereka jago melompat gitu. Nah, kalau itu tidak ada bagaimana? Gitu ya. Maka Provinsi Sumatera Utara kemungkinan tidak akan lagi menjadi provinsi yang sama gitu. Nah, mari kita renungkan terkait dengan hal tersebut. Nah, tanggapannya kita simpan lagi dulu ya. Nah, itu kita sudah zoom in, kita coba mengerucut lagi, lebih zoom in lagi kepada level yang lebih kecil. Jadi, masing-masing dari kabupaten kota tadi memiliki cakupan suku dan etnis dalam sejarah lokal. Nah, kalian bisa lihat di layar, ini adalah suku dan etnis yang ada di Sumatera Utara, ya, mewakili ya, ada dari Karo, Toba, Pak, Nias, Simalungun, Mandailing, dan Angkola, Melayu, Tionghoa, dan Tamil. Ini India. Ini etnis-etnis dan suku yang memang sering disebutkan di dalam sejarah Sumatera Utara dan termasuk Kota Medan. Nah, kalau kita lihat di sini, nomor 1 sampai 6, inilah yang sering disebut dengan suku Batak.
Walaupun sebenarnya orang Karo kadang tidak ingin disebut dengan disamakan dengan suku Batak gitu, disebut suku Batak gitu ya, tapi suku tersendiri. Nah, itu nanti kita pelajari lebih jauh jika kalian ingin. Nah, dari masing-masing suku ini ada marga, dan marga itu berbeda-beda. Kalau dia orang Karo, marganya ada marga 5 namanya, ada Karu-Karu, ada Ginting, ada Sembiring, ada Tarigan, ada Perangin-angin. Pasti kalian sering mendengar ini di nama-nama teman kalian atau nama-nama orang terkenal di Indonesia misalnya. Nah, atau di suku Toba, di Batak Toba ada marga seperti Batubara, Dolok Saribu, Napitukulu, Merpaung, Penjahitan ya. Begitu juga dengan Pak-Pak, begitu juga dengan Nias yang agak unik ya, seperti Hawaiian dia. Ada Gulo, Halawa, Lasi, Mendrova, Nadoya, dan seterusnya, juga Simalungun, Mandailing, dan Angkola juga seperti itu. Nah, di luar itu ada juga orang Melayu, yang tentunya di beberapa pertemuan belakangan kalian sudah tahu sangat berpengaruh di kota Medan ya, juga dengan orang Tionghoa dan Tamil. Nah, kita melihat lagi, wah ternyata dari kabupaten kota itu tadi yang sudah beragam, ada lagi keberagaman suku etnis di dalamnya, ada lagi di dalam suku itu keberagaman marganya gitu. Ya. Nah, masing-masing dari ini terlihat sangat banyak ya. Apakah kita akan overwhelming? Apakah terasa hektik gitu? Wah, ini luar biasa banyaknya. Nah, coba kita renungkan. Bagaimana ini kita baru bahas Pulau Sumatera, kita belum bahas Indonesia. Selama ini bisa hidup berdampingan dengan semua perbedaan ini, dengan semua keberagaman ini. Nah, dan ini semua kalau di Provinsi Sumatera Utara itu secara administratif tadi saya sebutkan bahwa ibu kotanya atau pusat kotanya itu ada di Kota Medan. Jadi ada hubungannya semua dengan Kota Medan. Kota Medan itu menjadi pusat kebudayaan yang mewakili semua daerahnya. Nah, maka itu kita coba masuk ke Kota Medan. Sekarang saya ingin kenalan lagi, tanya lagi dengan 2 orang. Kalau ada kalimat misalnya yang bilang, ini Medan, Bung. Mungkin pernah dengar ya. Nah, apa yang terfikirkan ketika ada kalimat seperti itu? Kita masuk nih ke Kota Medan yang merupakan ibu kota dari semua keberagaman yang tadi sudah kita lihat. Nah, siapa yang kira-kira bisa, kalau ada yang sebut, ini Medan, Bung, gitu. Nah, apa yang terfikir? Saya, Bu, kalau yang saya terpikirkan Ya, itu silahkan, logatnya yang Yonita. unik. Ya, Logatnya yang unik ya? Ya benar, Bu. Yang kental ya? Yang Ya, kental. Yonita dari mana? Saya dari NTT, Bu. Ya, di NTT, Bu. Oh, di NTT. Oh, wow, Iya, jauh benar. sekali ya dari timur. Terima kasih, Iya, Yonita. Unik ya logatnya. Saya juga mungkin walaupun sudah lama di Medan, tidak akan bisa dengan spesifik ya, Bu Zili mungkin bisa ya, atau Bang Surya bisa gitu ya, untuk mencontohkan kalimat itu, karena saya aslinya dari Aceh, tetangganya Sumatera Utara gitu. Nah, ada lagi, satu lagi mungkin. Ada Naswa Dita Haura. Iya, Bu, saya hadir. Iya, kalau ada sebutan, ini Medan, Bung, gitu. Ini sering kita dengar kalau kita langsung datang ke Medan nih. Kira-kira apa yang terfikirkan? Bahasa ya, Bu, dikata Bung, baru Bung ya. ke Medan ya. Oke. Tapi kalau kata Bung ini sebenarnya dulu pada masa-masa perjuangan, ini tuh kayak membuat kita lebih semangat. Yakin di daerah kalian masing-masing juga punya lambang kota, mungkin bisa dilihat. Karena lambang ini sebenarnya ada filosofisnya, seperti di sini ada 17 biji padi, 8 bunga kapas gitu ya. Karena kita memang mendasarkan semuanya tuh pada filosofis-filosofis yang baik untuk membangun sebuah kota. Nah, ini untuk Kota Medan lambangnya. Nah, jadi Kota Medan itu kalau kita lihat tadi dari peta Sumatera Utara, ya, itu terletak di bagian timur lautnya, di sisi sebelah sini. Ini kalau diperbesar, ini Kota Medan. Jadi ada sebagian wilayah Kota Medan yang langsung terekspos ke Selat Malaka. Kalau di sini di atas kanan itu ada Malaysia, ya Thailand. Nah, jadi Selat Malaka. Nah, dari sana juga ada perdagangan pada masa lampau.
Nah, karena kita akan membahas tentang arsitektur dan sejarahnya dari Istana Maimun dan Masjid Raya, jadi saya mungkin sedikit mengulang, mungkin kalian sudah dapat materi tentang Kota Medan sejarahnya, tapi saya sedikit mengulang untuk mengaitkannya dengan perkembangan dari lingkungan binaan atau dari infrastruktur yang ada di Kota Medan. Jadi seperti yang kita tahu, kalian juga sudah dapat materi tentunya bahwa Kota Medan itu berasal dari sejarahnya ya. Disebutkan ditemukan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Nah, Guru Patimpus ini kalau kita lihat tadi di dalam suku-suku dan marga itu adalah berasal dari suku Karu seperti itu. Dia menemukannya di tahun 1 Juli 1550 yang tahun ini kemudian menjadi tanggal ini kemudian menjadi ulang tahun dari Kota Medan. Nah, kemudian setelah itu ada Kerajaan Aru itu tahun 1612 yang dikalahkan oleh Kerajaan Aceh, Samudra Pasai, kemudian membangun Kesultanan Delhi pada 1632. Nah, itu pusat pemerintahan yang pertama, kemudian dipindahkan ke daerah Labuhan Delhi. Daerah Labuhan Delhi itu ada di sini, kalau di peta kalian bisa lihat. Nah, awalnya di Medan Delhi di sini, kemudian pindah ke Labuhan Delhi, kemudian Kesultanan Delhi itu terbebas dari Kerajaan Aceh tahun 1669, kemudian dipindahkan ke Pulau Brayan di Medan Barat ya. Ini agak kecil, jadi nanti mungkin bisa di zoom. Medan Barat itu ada di daerah sini ya. Nah, kemudian pada masa yang seterusnya ada interaksi Kesultanan Delhi dengan Belanda dan Tionghoa, di mana Belanda sudah masuk ke tanah Delhi pada masa itu dan menjalin hubungan baik justru. Nah, kita tidak hanya melihat ada interaksi antara perbedaan suku atau keberagaman etnis ras di sini dari antara sesama yang berada di Indonesia saja ya, di Nusantara, tapi juga dari luar. Di sini dalam hal ini Eropa, yaitu Belanda. Dan juga dari Tionghoa. Jadi di awal-awal pemerintahan Delhi ada perjanjian kerjasama yang dibuat antara Kesultanan Delhi dengan Belanda untuk membuka satu usaha tembakau. Kemudian di masa seterusnya tahun 1873 sampai 1924 masa Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah yang mendirikan Istana Maimun, itu perkembangan produksi tembakau Delhi benar-benar berkembang pesat. Nah, pada masanya lah juga, pada masa beliau juga dipindahkan Kesultanan Delhi itu ke daerah Kota Medan saat ini, termasuk Medan Maimun tuh posisinya di sini. Jadi awalnya tuh dekat dengan Selat Malaka ya, dengan laut, kemudian bergerak ke tengah. Nah, seperti itu. Pada masanya lah dibangun Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun. Nah, selanjutnya tibalah masanya Hindia Belanda. Nah, pada masa Hindia Belanda inilah infrastruktur atau arsitektur banyak berkembang di Kota Medan, di mana pada tahun 1918 Kesultanan Delhi memberikan kekuasaan dan menjadikan Kota Medan itu sebagai Gementi. Jadi berada pemerintahnya langsung di bawah Hindia Belanda. Nah, pada saat itu mereka mulai membangun Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka ini kalau di Jogja kayak alun-alun gitu. Jadi lapangan besarnya ada sampai saat ini di Medan. Ada juga Hotel The Boer ya. Sekarang namanya Inna Dharma Delhi. Inna Dharma Delhi masih ada juga sekarang, bisa dilihat di Medan kalau kalian datang. Nah, kemudian pada tahun 1917 udah mulai jalanan di Kota Medan dibersihkan, kereta kuda sudah bisa jalan. Kemudian tahun 1919 sudah ada AFROS. AFROS ini kayak laboratorium untuk meneliti hasil-hasil pertanian tadi, termasuk tembakau. Kemudian juga sudah dibangun rel kereta api. Kemudian Pelabuhan Belawan di sini dibangun, itu tahun 1923. Tahun 1928 udah ada kendaraan bermotor yang berseliweran di jalanan Kota Medan. Nah, jadi Kota Medan ini selanjutnya menjadi kota perdagangan dan destinasi wisata. Kenapa? Karena orang-orang dari Eropa, akhirnya tidak cuma Belanda, dari misalnya Polandia, dari Switzerland, itu juga datang ke Medan. Bahkan dari Amerika, mereka mengelola tanah untuk perkebunan tembakau. Tentunya mereka datang, mereka juga mengembangkan properti di Kota Medan. Nah, karena itu banyak orang dari luar, akhirnya perkembangan lifestyle-nya juga berpengaruh gitu ya. Sehingga pada satu titik
Medan itu sempat disebut sebagai Paris van Sumatera. Kalau di Jawa, di Bandung ya Paris van Java gitu, Parisnya Jawa gitu. Nah, Medan itu sempat disebut sebagai Parisnya Pulau Sumatera gitu ya. Nah, pada masa itu populasi Kota Medan itu tahun 1918 itu hanya 43.825 orang populasinya ya. Nah, 409 itu orang Eropa, 35 ribuan itu orang pribumi dari berbagai suku tadi, kemudian 8.000 sekian itu Tionghoa, dan juga ada India di situ. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang, Medan itu populasinya 2,5 juta orang. Terdiri dari macam-macam beragam suku, etnis, seluruh Indonesia, dan juga seluruh dunia ya. Banyak duta besar kedubes yang ada di Medan ya. Ada beberapa. Nah, jadi kira-kira secara infrastruktur perkembangannya seperti itu. Nah, lokasi yang saya tandai coklat ini adalah lokasi di mana Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun dibangun, yang akan kita bahas. Nah, jadi kalau dilihat, sebenarnya tidak hanya Istana Maimun dan Masjid Raya yang ada di komplek itu, di kawasan itu, sebenarnya ada juga Balai Kerapatan, kemudian ada Taman Sri Deli, ini masih ada juga sampai sekarang, dan juga ada Kampung Kesultanan. Jadi dia itu seperti komplek ya, tipikal kawasan pemerintahan pada masa-masa yang lalu. Nah, sebelum saya coba meneliti dari atau mendiskusikan tentang isi dari atau sejarah dari Istana Maimun dan Masjid Raya, saya mau bertanya lagi dulu sambil berkenalan. Dari perjalanan tur virtual yang sudah dilakukan minggu lalu ya. Nah, kira-kira apa pendapat kalian tentang Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masun? Mungkin satu untuk yang Istana Maimun dan satu untuk yang Masjid Raya. Boleh raise hand kira-kira. Siapa nih yang belum jawab? Ayo. Ada Hadi ya, Hadi. Oh ya, siapa barusan? Silakan. Yohanita, Bu. Oh, Yohanita. Oke, silakan Saya mau Yohanita. berpendapat tentang arsitektur Istana Maimun, Bu. Yang Maimun. Oke, silakan Yohanita. Ya. Nah, menurut saya arsitektur Istana Maimun itu sangat unik, di mana arsitekturnya itu perpaduan antara 3 keberagaman. Mohon maaf kalau salah, ada Melayu, ada Eropa, dan ada India. Ya. Dan menurut saya itu merupakan yang sangat keren, di mana ada toleransi keberagaman di dalamnya, seperti itu. Dan itu bisa menyatu dalam satu bangunan ya? Iya, benar sekali. Terima kasih Yohanita. Oke, untuk Masjid Raya Al-Masun ada yang mau berpendapat tentang tur virtualnya kemarin? Pendapat apa saja boleh, ini nggak dinilai ya. Siapa? Coba. Siva ya, Siva Aulia Khairani. Boleh Siva, silahkan. Ayo, satu lagi nih. Nanti kita nggak lanjut-lanjut jadinya. Atau Janatun Rahmilah. Berpendapat apa saja boleh tentang Masjid Raya Al-Masun. Ayo, ini kan refleksi, bukan paparan. Ya, dibutuhkan keaktifannya ya, mahasiswa. Isi Atau udah menjawab, lupa ya? Oke, silakan dia. Kalau untuk Masjid Raya Al-Masun itu, kalau menurut saya arsitekturnya itu sangat klasik, Bu. Jadi kayak flashback di masa lalu. Terus kalau menurut pandangan saya tuh mirip kayak Masjid Raya di Aceh itu loh, Bu. Mirip. Hampir mirip. Baitur Rahman. Iya, benar. Hampir mirip seperti itu. Ada miripnya memang.
Terima Iya. kasih dia. Jadi arsitektur klasik ya. Dia jurusannya apa? Bimbingan konseling, Bu. Bimbingan konseling, hebat banget tahu Iya. dia arsitektur klasik. Makasih dia. Iya, Bu, baik. Oke. Jadi ya mungkin virtual tour-nya udah beberapa hari yang lalu ya, jadi rada-rada lupa. Nah, nanti harapannya kan kalian bisa beneran datang ke Medan, terus berkunjung ke Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Mas'un. Kita coba saya jabarkan sedikit, karena saya bidangnya juga arsitektur, jadi ini mungkin akan arsitektur banget ya, tapi ya mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan sedikit. Tentang bagaimana di dalam arsitektur pun, budaya itu bisa bertoleransi begitu. Nah, yang pertama Istana Maimun. Istana Maimun ini adalah tempat sejenis kantor sebenarnya bagi sultan pada masa itu. Nah, untuk tempat tinggalnya sebenarnya ada istana yang lain, tetapi sudah tidak ada istana tersebut sekarang. Yang tinggal hanya Istana Maimun. Nah, Istana Maimun ini dibangun pada tahun 26 Agustus 1888 sampai ditempati itu tahun 1891. Arsiteknya adalah orang Belanda, Theodor van Erp. Luas bangunannya 2.772 meter persegi, terdiri dari 30 kamar, 1 balairung, dan ada dapur. Luas lahannya ada 4,5 hektar. Nah, ini kalau kita lihat aerial view atau foto dari atas ya, Istana Maimun kelihatan seperti ini. Nah, bangunan ini terdiri dari 3 bagian utama sebenarnya. Satu bagian utama yang di tengah, kemudian ada sayap kanan dan sayap kiri. Nah, pada saat masih berjalan pemerintahan dari Kesultanan Delhi, lantai 1 dari bangunan ini difungsikan sebagai tempat administrasi dan area kerja pegawai kerajaan. Sedangkan lantai 2-nya itu digunakan sebagai balairung besar atau tempat pertemuan besar yang berfungsi untuk juga tempat singgasana dari sultan. Nah, sisanya di bagian belakang itu digunakan sebagai dapur dan ada tempat peristirahatan. Dibedakan antara anggota kerajaan yang perempuan dan laki-laki ya. Kalau bisa kita zoom, kira-kira ilustrasi dari denahnya itu seperti ini. Nah, selanjutnya kita melihat bahwa istana ini bentuknya juga di sekeliling istananya itu, kalian sudah lihat tentunya pada saat tur, dia ada beranda terbuka mengelilingi lantai 1 dan lantai 2. Nah, kemudian dari sini, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ada perpaduan dari arsitektur tadi benar yang disampaikan oleh Yohana tadi ya, bahwa ada pengaruh arsitektur Eropa dan arsitektur Moor. Moor ini arsitektur Islam yang berkembang di wilayah Eropa juga, dan juga Mughal, India. Nah, kita coba lihat dari mana. Ini adalah arsitektur Moor yang berkembang di Spanyol, Maroko. Ini arsitekturnya kita bisa lihat ada lengkungan di sini, ada motif, kemudian bentuk atapnya, kemudian bentuk lengkungan di atas masing-masing dari tiang ini. Kita juga bisa lihat arsitektur Mughal, India, yang pada masa itu sudah dipengaruhi oleh Islam, yang sebelumnya Hindu, menyebabkan muncul bentuk-bentuk bangunan seperti ini dengan kubahnya itu yang berbentuk lancip di bagian atasnya. Nah, ini bisa kita lihat diterapkan di Istana Maimun. Mirip seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat yang bagian bawah, tadi lengkungan yang disusun di antara tiang-tiang, juga penggunaan tiang yang double seperti ini adalah pengaruh dari arsitektur Moor. Kemudian ada lengkungan juga di atasnya dengan lengkungan yang lebih kecil lagi di dalam lengkungan yang besar. Itu pengaruh dari arsitektur India. Kita bisa melihat itu di eksterior dan di interior dari bangunan. Kita juga bisa melihat secara keseluruhan bangunan Istana Maimun ini, dia seolah-olah tidak ada stylobed, istilahnya kalau dalam arsitektur, tidak ada panggungnya, jadi bangunan itu seperti langsung berdiri di atas tanah. Jadi tidak ada sejenis panggung, padahal pada masa itu arsitektur di tempat lain berkembang
harus ada seperti panggung terlebih dahulu sebelum ada bangunan besar di atasnya. Nah, ini pengaruhnya ya. Kita juga bisa melihat konsep arsitektur mur muncul pada hiasan dinding, kemudian di bagian langit-langit dari bangunan, seperti ini motif-motifnya juga dari ornamen lampu, kursi, meja, lemari, hingga pintu dorong dan bangunan istana Maimun yang lain. Sebelah sini adalah ubin dengan berbagai macam corak. Nah, kita juga bisa melihat karakteristik arsitektur Mur dan Mughal yang kedua-duanya itu terpengaruh oleh arsitektur Islam. Itu bisa dilihat pada kubahnya yang berbentuk seperti ini dengan kaki-kaki yang berada pada 4 sisi. Jumlahnya hitam dan ada 3 buah di depan bangunan ya. Nah, kita juga bisa melihat di gerbang atau pintu masuk ke dalam bangunan juga dibuat tiang-tiang dengan lengkungan-lengkungan di antaranya. Nah, yang dari Eropa selain dari Mur tadi, arsitektur Maimun juga teorinya ya disebut mengikut dari arsitektur neoklasik. Nah, tadi benar juga yang disampaikan oleh Diah bahwa ada unsur arsitektur neoklasik di situ. Gimana itu arsitektur neoklasik? Arsitektur yang kecenderungannya bentuknya simetris. Jadi kalau kita tarik garis di tengah bangunan itu, kalau dari tampak depan, dia seperti dicerminkan dari sisi kanan ke sisi kiri gitu. Nah, itu salah satu ciri arsitektur neoklasik, dan itu ada di Istana Maimun, kalau kita lihat dari depan seperti ini ya. Dia sangat simetris. Nah, dengan begitu, di mana arsitektur Melayunya gitu ya. Arsitektur Melayu pada Istana Maimun itu banyak diterapkan justru pada bagian belakang dari bangunan ini. Dan juga di dalam interior berupa motif-motif yang sifatnya tidak struktural. Jadi yang non-struktural. Nah, ada motif-motif Melayu di sana, misalnya motif itik sekawan, motif itik, kemudian motif bunga melati, kemudian motif semut beriring, dan seterusnya itu bisa kita lihat pada relief-relief dari bangunan ini. Nah, itu untuk Istana Maimun. Selanjutnya kita masuk ke Masjid Al-Mashun. Nah, Masjid Al-Mashun ini adalah masjid raya statusnya ya. Sekedar fun fact, ada 8 jenis masjid sebenarnya yang dikelompokkan dalam Kementerian Agama. Ada masjid negara, kalau di kita itu contohnya Masjid Istiqlal, masjid yang posisinya ada di ibu kota negara, kemudian menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat kenegaraan. Kemudian ada masjid nasional, contohnya Masjid Al-Akbar yang di Surabaya. Nah, ini masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai masjid nasional. Kemudian ada masjid raya, seperti Masjid Raya Medan ini, Masjid Al-Mashun, itu masuk dalam kategori masjid raya, adalah masjid yang berada di ibu kota provinsi, ditetapkan oleh gubernur atas rekomendasi Kanwil Kementerian Agama. Contohnya Masjid Raya Al-Mashun Medan, Masjid Baitur Rahman di Aceh juga adalah masjid raya. Kemudian ada masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid bersejarah, dan masjid di tempat publik. Nah, Masjid Al-Mashun ini masuk dalam 2 kategori sebenarnya. Dia masuk dalam kategori masjid raya, juga masuk dalam kategori masjid bersejarah. Nah, kalau kita lihat Masjid Raya Al-Mashun ini, dia juga merupakan satu bentuk arsitektur yang didapat dari perpaduan banyak gaya ya, ada Eropa, Timur Tengah, ada Asia juga, Mogul juga di sini. Bisa dilihat dari unsur fisik strukturalnya, dari tiangnya, juga dari ukiran-ukirannya ya, dari kubahnya, dari bentuk denahnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat Masjid Raya ini, dia bentuknya itu cukup unik ya, dibangun pada tahun 21 Agustus 1096, selesainya itu tahun 1909. Awalnya arsitek yang ditunjuk sama dengan arsitek Istana Maimun, tapi kemudian diserahkan ke J.A. Tindeman ya, tapi tetap masih orang
Belanda yang membangun istana ini. Luasnya itu 5.000 meter persegi, luas bangunannya saja, luas lahannya itu lebih kurang 13.200 meter persegi. Nah, bangunan ini didirikan oleh Sultan Delhi pada masa itu yang juga mendirikan Istana Maimun dengan satu prinsip bahwa masjid ini harus lebih megah daripada Istana Maimun gitu. Itu notes-nya ya kepada sang arsitek. Nah, karena rancangan yang kompleks dan materialnya juga banyak yang langka masjid ini ya, maka pembangunan masjid ini memakan sangat banyak biaya. Nah, pada saat pembangunan masjid ini, selain dari dana kesultanan, juga mengambil dari atau mendapat bantuan dari Delhi Masterpiece ya, saat itu saya kurang bisa spellingnya, bahasa Belanda. Jadi itu adalah perusahaan tembakau Delhi yang dipegang oleh Belanda. Dan juga Chong Akvi. Chong Akvi ini adalah satu orang bisnismen yang tinggal di kota Medan dan juga berhubungan baik dengan Sultan Delhi. Jadi Sultan Delhi berhubungan baik dengan ya semua pihak yang ada pada masa itu, dan itu membuat satu keuntungan. Dia bisa salah satunya adalah mewujudkan impiannya untuk membangun Masjid Raya. Nah, kita lihat dari denahnya. Masjid Raya ini memiliki bentuk oktagon atau segi delapan, tapi segi delapannya itu tidak sama sisi. Nah, jadi hal ini cukup unik. Jadi setiap sudutnya itu yang tidak sama sisi. Bu Ayu, ya, Bu, suaranya putus-putus, Bu Ayu. Oh, sebentar ya. Suaranya kurang jelas. Halo, udah mendingan, Bu? Coba lagi, Bu Ayu. Saya coba matiin ini ya. Kalau gini lumayan nggak? Belum terlalu jelas, Bu Ayu. Oh, gimana ya? Ah, itu udah. Itu udah. Ya, saya izin matiin video kalau gitu ya. Kayaknya kalau matiin video lebih ini. Oke, Bu Ayu. Ya, makasih, Bu. Waktunya 10 menit lagi ya, Bu Ayu. Ya, oke. Kita buru-buru nih ya. Nah, jadi bentuknya oktagon. Nah, dari bentuk oktagon ini sebenarnya banyak kontroversi juga. Mengapa? Karena sebagian orang menganggap ini tidak efektif untuk posisi saat melakukan sholat gitu. Nah, apakah itu karena yang arsiteknya adalah kurang memahami sepenuhnya tentang cara beribadah agama Islam, tentang sholat gitu. Nah, diskusi itu masih terbuka, masih berjalan hingga sekarang. Tapi di luar dari itu, bangunan ini tetap merupakan satu bangunan yang cukup ikonik ya. Nah, ini kita bisa melihat interior dari Masjid Raya. Kita bisa melihat sini tiang-tiangnya berkilat, yaitu karena marmernya pun dibawa dari Italia, kemudian lampunya, kaca patrinya yang ada di jendela ini dibawa dari Prancis gitu ya. Nah, diadopsi memang gaya Eropa di dalam arsitektur masjid ini. Nah, gaya Melayunya itu dan Mughalnya itu bisa dilihat pada lengkungan-lengkungan seperti ini. Kemudian juga pada motif-motif yang bisa kalian saksikan di layarnya. Nah, selanjutnya ini tadi sudah saya tanyakan bagaimana pendapat kalian tentang arsitektur kedua bangunan tersebut. Nah, pertanyaannya balik lagi seperti pertanyaan saya di awal tadi tentang Sumatera Utara dan juga tentang Pulau Sumatera gitu. Apakah kira-kira dari semua perbedaan ini menjadi baik bagi kita, atau kalau semuanya sama diseragamkan gitu ya, tidak usah ada perpaduan budaya gitu, budayanya kita samakan aja semua, apakah ini menjadi lebih baik? Itu adalah refleksi untuk kalian pikirkan masing-masing dalam materi ini, ataukah memang perbedaan itu perlu supaya kita saling mengenal gitu ya, karena beda jadi seru gitu, kita akan bertanya, oh ada yang unik nih gitu. Tapi bayangkan kalau semuanya sama, semuanya mungkin akan menjadi membosankan ya, menjadi monoton gitu. Nah, karena saya bidangnya dari arsitektur, maka saya bisa menyampaikan juga bahwa arsitektur Istana Maimun dan Masjid Al-Masyun ini juga menggambarkan bagaimana kondisi budaya di Kota Medan ya. Pada bangunannya pun tergambar ada akulturasi budaya. Nah, jadi ada proses akulturasi di situ. Nah, sedikit saya jelaskan tentang konsep akulturasi, asimilasi, dan multikultural ya.
Nah, kalian bisa melihat gambar ini. Ini adalah Chong Afi. Saya rasa di pertemuan selanjutnya nanti Bu Zili juga akan membawa kalian kemari. Nah, ini adalah bangunan Chong Afi, itu adalah salah satu contoh dari akulturasi budaya, di mana akulturasi itu berarti ketika satu budaya minoritas bisa mempertahankan dirinya di tengah lingkungan mayoritas yang lebih dominan. Gitu. Minoritas tetap akan melakukan sedikit proses adaptasi di dalam proses itu, tapi dia masih bisa mempertahankan bagian besar dari budaya aslinya. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini adalah rumah Chong Afi, beliau adalah etnis Tionghoa, tetapi di dalam rumahnya, walaupun dia tetap secara dominan menggunakan arsitektur Tionghoa ya, di mana ada taman di dalam rumah, pagar yang besar dan sebagainya macam. Nah, dia juga menerapkan arsitektur Melayu di sini. Di jendelanya bisa kita lihat, ini adalah ciri khas arsitektur Melayu. Dia juga menggunakan warna kuning yang juga merupakan warna kebesaran masyarakat Melayu. Nah, ini adalah contoh dari akulturasi. Nah, di sisi lain ada asimilasi. Asimilasi itu adalah ketika budaya minoritas sepenuhnya hilang ketika dihadapkan dengan budaya mayoritas yang mendominasi. Nah, seringnya asimilasi terjadi dalam waktu yang lama, jadi dia tidak langsung berubah gitu ya, bisa dalam waktu 3 generasi gitu baru berubah. Ini adalah kira-kira gambar yang melukiskan tentang proses asimilasi. Jadi di awal ada orang dengan budayanya, dengan pakaiannya, dengan gaya hidupnya. Kemudian terjadi invasi, ya invasi ini adalah hal yang biasanya memicu terjadinya asimilasi. Sehingga ada invasi tersebut berubah dari generasi ke generasi, orang tersebut mulai menggunakan pakaian yang seperti dipakai oleh orang yang menginvasinya, kemudian berubah, kemudian menjadi sesuatu yang lain, justru sama sekali tidak sama dengan budayanya, juga tidak sama dengan budaya orang yang menginvasi, jadi menjadi sesuatu budaya yang baru lagi gitu. Nah, dalam istilah umumnya ini disebut dengan pop culture ya. Nah, jadi kemudian contohnya ini. Nah, ini adalah situasi yang terjadi pada suku Indian di Amerika ya. Kita tahu Indian adalah kelompok asli atau suku asli yang ada di Amerika. Kemudian gambar yang di sebelah kiri ini menggambarkan tentang kemapanan bagaimana orang Indian berpakaian dengan budayanya, dan kemudian dirubah menjadi standarisasi yang dipakai oleh kolonial Eropa pada masa itu, seperti yang di sebelah kanan. Jadi antara dua gambar ini betul-betul berbeda. Nah, inilah contoh proses asimilasi. Dari satu bentuk menjadi bentuk yang baru, betul-betul berbeda dari yang sebelumnya. Tidak ada jejak lagi atas budaya yang sebelumnya ada gitu ya. Nah, jadi itu sering digambarkan proses akulturasi dan asimilasi itu seperti gambar ini. Yang di sebelah kiri adalah salad bowl atau mangkuk salad gitu, semangkuk salad. Yang di sebelah kanan adalah melting pot atau panci lebur. Nah, dalam salad bowl ini masing-masing perbedaan itu tetap bertahan walaupun menjadi fragmen-fragmen kecil sehingga bisa dinikmati seperti itu ya. Tetap ada cita rasa asli dari masing-masing elemen tersebut. Nah, sedangkan dalam melting pot ini masing-masing elemen itu betul-betul membaur, betul-betul lebur, akhirnya menciptakan suatu warna yang lain lagi, warna coklat gitu ya. Tidak sama sekali menggambarkan warna-warna yang masuk sebelumnya. Nah, kita telah melihat tadi bagaimana Pulau Sumatera, kemudian Provinsi Sumatera Utara, dan Kota Medan terbentuk menjadi mereka yang sekarang ada ya, menjadi existing-nya sekarang. Bagaimana fragmen-fragmen keberagaman di dalamnya itu, baik itu suku, etnis, ras, budaya, bahkan agama. Nah, silahkan kalian renungkan, dari metafora salad bowl dan melting pot ini, mana yang menggambarkan Kota Medan? Mana yang menggambarkan daerah kalian, dan mana yang menggambarkan Indonesia gitu ya. Atau bahkan kalian dalam konteks keluarga sendiri, misalnya satu orang tua Jawa, satu orang tua Batak gitu. Kalian menjadi apa? Ada proses akulturasi atau kalian menjadi sesuatu yang baru, yang betul-betul beda dari orang tua kalian, atau kalian mengadopsi sedikit dari masing-masingnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam segala keberagaman ini, apa kira-kira yang bisa menyatukannya?
Nah, disitulah kita masuk dalam kata toleransi. Kalau di Indonesia kita kenal istilah Bhinneka Tunggal Ika. Meski berbeda, tetap satu jua itu ya. Itu tidak klise, tapi itu memang benar secara konsepnya ya. Nah, ya, itulah yang disebut dengan multikulturalisme. Multikulturalisme itu adalah pandangan untuk menghargai budaya macam-macam ya, termasuk agama, termasuk ras, suku yang berbeda, dan kemudian saling bertoleransi, tidak ada usaha untuk saling menginvasi satu sama lain ya, tetapi mencari kecocokan. Nah, multikulturalisme ini adalah refleksi dari metafora mangkuk salad tadi, dari salad bowl, dari akulturasi. Nah, multikulturalisme ini juga bisa secara sederhana kita definisikan sebagai satu proses toleransi. Gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk bagian dari refleksi. Kalian bisa membawa ini ke dalam situasi kebudayaan kalian masing-masing, mulai dari level individu, level keluarga, level masyarakat, kemudian level kota kalian berada, dan bahkan level Indonesia ya. Seperti misalnya kita juga semua hadir di sini dari beragam latar belakang yang berbeda. Apa yang menyatukan kita gitu? Nah, saya pikir itu Bu Zili, terima kasih. Nah, menarik ya, rekan-rekan mahasiswa, presentasi dari Bu Ayu. Nah, di sini kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi maksimalkan karena kita punya narasumber, jadi coba dimaksimalkan pertanyaannya, apa yang ada di pikiran kalian. Kita bisa diskusikan. Karena di sini kan sifatnya refleksi, kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi dia setiap ada dua kegiatan kebinekaan, setelah itu kita refleksikan. Nah, kegiatan yang pertama itu virtual, yang kemudian tadi jenis-jenis tarian gitu kan. Itu kan unsurnya adalah budaya. Bagaimana kita memaknai toleransi terhadap keberagaman budaya yang ada di sekitar kita maupun dari Kota Medan yang sudah kalian lihat. Nah, adik-adik, rekan-rekan silakan bertanya jika ada yang perlu ditanyakan. Saya persilakan. Ayo yang mau bertanya, dipersilakan. Nggak ada yang mau bertanya nih? Mungkin terlalu jelas tadi penjelasannya ya Bu Zili. Sebenarnya lebih diskusi kali ya, karena ini refleksi gitu. Mungkin sharing. Ya, sharing pengalaman. Pernah tidak misalnya mengalami ketidaknyamanan karena kita berbeda dengan orang lain, misalnya budaya kita gitu. Itu bisa mungkin diinikan ya, didiskusikan gitu. Merasa menjadi minoritas seperti itu. Ya, merasa menjadi minoritas atau merasa menjadi mayoritas, ya. Jadi merasa berkuasa begitu ya. Boleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi atau sharing pengalaman terhadap keberagaman budaya. Hadi nih biasanya nih banyak pertanyaannya Hadi. Atau Vanuel. Ini keaktifan rekan-rekan menjadi penilaian ya. Jadi tolong agak ini ya, kerjasamanya untuk aktif dalam kegiatan kita. Izin bertanya Bu, bukan bertanya, berbagi. Ya, saya penasaran gitu Bu dengan stigma yang ada di masyarakat itu. Muncul stigma maupun paradigma itu dari mana gitu Bu? Contohnya Bu ya, kayak orang Timur itu dia lebih kuat tenaganya, lebih serem gitu. Ada yang mengatakan orang Barat, contohnya orang Sunda itu lemah lembut. Nah, maksud saya apakah stigma itu memang dibuat ataupun bagaimana gitu Bu? Karena
ini seperti kayak paradok gitu Bu. Memang perbedaan itu kan bukan sebagai sesuatu yang harus kita sesali gitu, akan tetapi harus kita syukuri menjadi anugerah dari Tuhan gitu kan. Keberagaman itu kan menjadikan kita untuk saling mengenal gitu. Tapi ada kalanya gitu, hal-hal seperti itu harus apa ya, ada kayak kayak apa ya namanya itu, persamaan gitu Bu. Jadi ada bisa dibilang tuh ada tirani mayoritas yang dimana ya mayoritas yang memegang kehendak gitu. Jadi yang membuat minoritas-minoritas ini tuh dalam tanda kutip tuh terasingkan dan juga terkucilkan gitu. Ataupun contoh saja Bu, saya pribadi gitu kan, saya sendiri ibu dari suku Sunda dan ayah saya dari suku Madura gitu. Dari badan saya sepertinya saya bukan seperti orang Sunda atau Bandung, tapi lebih dominan orang Madura. Saat saya masuk SMA, saya apa ya, sampai banyak orang tuh yang kayak melihat ke saya gitu saat saya lagi jajan di kantin dan saya waktu itu jajan apa ya, jajan es kalau nggak salah Bu. Ditanya, "Ade bukan orang sini ya?" Nah, maksud saya kenapa sih Bu ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, waktu itu sama saya jawabnya pakai bahasa Sunda ya Bu, eee, "Kenapa Teh? Saya mah orang asli Bandung," gitu. Tapi pakai bahasa Sunda ya Bu ya. Jadi mereka tuh kaget, "Wah kok, perawakan bukan orang Sunda, orang Bandung, tapi bisa bahasa Sunda." Nah, yang saya tanyakan tuh, kenapa sih harus ada muncul-muncul pertanyaan, "Oh kamu tuh orang ini ya, kamu tuh orang ini ya," dan muncul banyak-banyak stigma gitu, Bu. Terima kasih. Silakan Bu Ayu, langsung saja. Ya, izin sebentar ya Bu, di sini sudah azan, saya tunggu azannya selesai dulu. Oh iya, boleh, boleh. Ya, mungkin boleh sambil yang lain ada yang mau bertanya. Saya Bu. Oh, diskusi ya. Ya, silakan. Silakan Yohanita. Saya mau bertanya tadi sama Ibu, tapi karena beliau sedang beribadah, mungkin sebentar. Tidak apa, bisa saya dengarkan. Oh, baik Bu, terima kasih. Begini Bu, saya mau bertanya, dalam suatu keberagaman kan ada yang menerima, ada yang tidak Bu. Nah, ada juga yang merasa kebudayaan tertentu atau kebudayaannya sendiri itu merupakan yang paling baik atau inferior, atau yang biasa disebut etnosentrik ya Bu. Nah, bagaimana itu Bu? Apa yang menjadi suatu penyebab mereka berpikir seperti itu, dan bagaimana kita yang sebagai mereka anggap sebagai minoritas itu berperilaku atau beranggapan gitu Bu. Atau dan juga berkaitan dengan stereotip tadi yang Mas Hadi tadi katakan. Nah, apakah suatu stereotip itu salah Bu atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Yohanita dan Hadi ya. Boleh langsung saya komentari Bu. Ini kita diskusi ya. Silakan. Adik-adik bertanya bukan berarti saya lebih tahu gitu ya, tapi kita diskusikan di sini karena di sini kita semua dari berbagai latar belakang. Nah, pertama tadi dari yang disampaikan Hadi, tapi sebenarnya mungkin terkait juga yang disampaikan Yohanita. Hadi tadi sampai membagikan pengalaman personal ya, dan berarti itu memang benar-benar terjadi. Mungkin beberapa waktu ke belakang kan kalian pasti semua melek sosmed kan, ada tagar-tagar atau hashtag-hashtag untuk satu ras tertentu atau ada kejadian yang memang berkaitan, apakah itu terkait suku, agama, warna kulit, dan lain sebagainya. Saya pikir termasuk program modul Nusantara ini dibuat oleh Kementerian Pendidikan, tujuannya adalah itu. Kalau dicari mengapa bisa begitu ya, mungkin harus ada penelitian yang mendalam tentang hal tersebut ya, dari orang sosiologi, psikologis gitu. Di mana salahnya? Apakah pendidikan kita gitu ya? Tapi kalau dibahas Indonesia enggak juga, ini terjadi di seluruh dunia gitu. Dan tidak hanya sekarang, terjadi dari dulu. Kan ingat tadi contoh saya sampaikan suku Indians, kemudian yang sebelumnya itu aborigin di Australia begitu. Terus bagaimana white people and black people di Eropa begitu kan. Jadi
ini berarti bukan masalah waktu, bukan masalah pendidikan juga, kurang terpelajar apa kita sekarang begitu ya. Jadi mungkin itu perlu kita cari tahu bersama salahnya ada di mana gitu. Tapi yang saya lihat yang mungkin akan bisa membuat perubahan besar terhadap itu adalah anak muda. Nah, termasuk program Modul Nusantara ini saya pikir adalah usaha pemerintah kita untuk nih yuk kita bicara dari hati ke hati gitu. Sebenarnya dengan segala perbedaan ini kita bisa mensyukurinya seperti kata Hadi tadi, atau ini adalah sebuah petaka gitu. Bahwa kita tidak menilai orang misalnya dari tampilan fisiknya, dan sepertinya kita harus sepakat bahwa kita menilai itu dari attitude kan begitu ya, dari attitude, dari moral, dan embel-embel selain itu misalnya ada tariannya berbeda atau ada jenis makanannya berbeda. Nah, justru itu sebenarnya menjadi bumbu-bumbu yang membuat ya hidup kita ini menjadi menyenangkan gitu. Bayangkan kalau kita makan bubur terus manis selalu gitu, tidak ada asinnya, tidak ada pahitnya gitu ya. Bahkan pahit sekalipun. Saya baru tahu kalau umami itu yang penyedap itu sebenarnya ada unsur pahitnya memang, tapi dibuat pas sehingga membuat masakan itu terasa enak gitu. Kan bahkan pahit gitu yang kita rasa, ini rasa yang tidak enak gitu. Kalau dibuat dalam takaran yang pas, dia menjadi penyedap gitu kan. Nah, jadi kaya rasanya di mulut kita gitu. Nah, saya pikir juga begitu dengan kehidupan kita. Mungkin akan sangat panjang dan belum tentu ya sekian tahun kita akan menemukan jawaban ini salahnya di mana gitu. Tapi setidaknya kita bisa refleksi ke diri kita akan mulai dari diri kita, bahwa kita tidak akan begitu ke orang lain. Kita tidak akan datang kepada seseorang di kantin dan bilang, kamu kayaknya bukan orang sini gitu, hanya berdasarkan misalnya ciri-ciri fisiknya begitu. Nah, jadi bagus nih kalau kita semua nih misalkan ya mahasiswa yang ikut program Modul Nusantara bisa menyadari itu, betul-betul merefleksikan dirinya dan melihat apakah ketika kita akan melakukan sesuatu kita bertanya dulu ini baik atau tidak gitu, ini akan menyinggung orang lain atau tidak gitu. Jadi saya pikir daripada kita mencari ini salahnya di mana, nah kita mulai dari diri kita sendiri karena tentunya kalian semua mahasiswa ya adalah kayak agen begitu, agen yang wah ini sumber daya manusianya luar biasa gitu, dan saya rasa itu juga alasan mengapa Kemendikbud-Dikti kita membuat program ini. Ya mungkin kalian bertanya ini programnya buat apa ya gitu, pelajaran udah lengkap di kampus, kalau mau tinggal lihat YouTube gitu, sekali klik gitu. Tapi ini kan interaksi, kita bicara langsung nih dengan wanita, real people kan, orang yang nyata gitu, dan kita bicara dari hati ke hati dan bisa menghubungkan antara orang dari berbagai daerah gitu. Nah, saya pikir mulai dari diri sendiri, terus nanti kalau kita punya teman, kita kita infeksikanlah teman kita atau kita tularkan ke teman kita gitu, pemahaman itu gitu, bahwa hal-hal terkait perbedaan itu it's not a joke kan, itu bukan candaan misalnya kalau terkait hal-hal yang sensitif gitu, karena kita nggak tahu perasaan orang seperti apa gitu kan. Nah, mulai dari hal-hal kecil ya saya rasa Yohanita dan siapa tadi Hadi ya, dan saya yakin kalian bisa jadi agen untuk itu gitu. Mudah-mudahan ya. Mungkin itu tanggapan dari saya. Silakan kalau mau didiskusikan lagi Bu Zili mungkin bisa menambahkan. Ya. Ya memang seperti itu sih Bu Ayu. Jadi ya sebuah jawaban yang kadang-kadang pertanyaan yang tidak butuh jawaban ya. Tidak bisa dijawab secara langsung kenapa dan kenapa, apa penyebabnya itu memang nggak bisa dijawab. Karena ya kita jawab juga itu terjadi di mana-mana gitu. Bahkan di diri kita kan juga kadang ngelihat orang seperti ini. Tapi yang seperti Bu Ayu bilang, kita berpikir dulu sebelum ngomong. Jadi dipikirkan dulu, ini pertanyaannya kira-kira menyinggung atau tidak. Sama seperti kalian misalnya bermedia sosial, sebelum jarinya ngetik, itu kecepatannya kan luar biasa ya ngetik ya. Dipikirkan dulu kira-kira kalau kita ngetik ini orang tersinggung atau tidak. Karena sudah banyak ya pelanggaran IT
di medsos sampai dilaporin ke polisi, kadang-kadang iseng, ih kok jelek sih, ih kok ini sih gitu. Ya cukup di hati saja. Kita bayangkan kalau kita digituin. Gitu. Jadi ya bergerak dari situ dulu, introspeksi dulu, refleksikan dulu. Refleksi itu kan ibaratnya kita bercermin dulu, bercermin, mendengarkan apa yang terjadi kalau kita ngomong itu ke orang lain. Jadi sama kayak Hadi pengalamannya, dibilang kamu bukan orang sini ya, Bantu. Ya kalau kita bertanya kenapa, kita juga nggak tahu isi pikiran si penanya itu apa gitu. Nah, kita balikan lagi ke kita. Kalau kita ditanyain, kita sudah merasakan, ternyata ditanya gitu tuh nggak enak gitu. Nah, jadi dari kita dimulai, apakah pertanyaan tersebut sesuai, atau bisa juga kita pakai tempo ya. Mungkin kita penasaran nih, kenapa ya dia orangnya berbeda. Kita kasih tempo tuh nanyanya kapan. Sama seperti saya berkenalan, nanya domisili, saya kasih tempo. Tidak di pertemuan pertama, karena di pertemuan pertama itu masih terlalu general, umum. Saya menganggap kalian semua sama, tapi lama-kelamaan saya mulai mengenal ini dari mana, domisilinya di mana, saya mulai mengenal statusnya apa, bagaimana dia semester berapa, seperti itu. Nah, mungkin itu sih jawaban yang sudah tepat saya rasa Bu Ayu, tinggal saya menambahin. Nah, selanjutnya ini sudah ada yang raise hand ini, ada 3 orang. Silakan mungkin si Nur Azizah duluan ya, kemudian Pak Noel, dilanjutkan dengan Windy. Silakan Nur Azizah. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa open kamera karena memang sinyalnya lagi tidak bersahabat gitu Bu ya. Tidak apa-apa. Saya mau bertanya sekaligus sharing Bu. Nah, di kampus saya kan dijuluki sebagai kampus multikultural gitu Bu ya, di mana mahasiswanya itu memiliki keberagaman yang berbeda-beda dan juga divariasi oleh mahasiswa yang dari timur gitu. Nah, kalau dulu kan memang sebelum adanya pandemi, kampus itu selalu memberikan kayak pertunjukan agar mahasiswanya itu lebih mengenal keberagaman gitu. Nah, setelah pandemi seperti ini, menurut saya itu keberagaman itu sudah luntur gitu Bu. Dan sekarang banyak terjadi mahasiswa itu lebih kumpul dengan etnisnya masing-masing tanpa berbaur dengan teman yang lain gitu. Jadi kayak keberagamannya itu sudah luntur dan sudah tidak bisa berbaur dengan yang lain gitu Bu. Jadi bagaimana ya Bu ya? Nah, kita lanjut dulu ya Bu Ayu, yang penanya selanjutnya. Iya, silakan Bu. Ya, silakan Pak Noel Chiho. Izin bertanya ya Ibu, apakah saya terdengar dengan jelas? Dengar. Mohon maaf, ini pertanyaannya mungkin lebih sedikit menyudutkan, tapi saya rasa sih layak untuk ditanya. Jadi seperti ini Bu, bukan menyudutkan ya, lebih menyudutkan ke suatu suku gitu. Ibu saya kan orang Batak Karo ya Bu, waktu itu kan saya pernah bilang gitu. Kata ibu saya tuh orang Batak itu rasa kekeluargaannya itu lebih tinggi daripada suku-suku lain, seperti dalam hal pekerjaan gitu. Jadi istilah orang dalam itu terkenal itu dengan suku Batak seperti itu Bu. Apakah yang dimaksud stigma yang ibu saya sampaikan sendiri, ibu saya orang Batak, apakah memang benar, apakah tidak seperti itu Bu? Terima kasih. Ya, dikip dulu jawabannya Bu Ayu. Kita lanjut ke Windy tadi ya. Silakan Windy. Mungkin saya bukan mau bertanya Bu, tadi mau menanggapi iya, tapi udah apa yang mau saya sampaikan itu sebagian udah Ibu sampaikan Bu. Oh ya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Windy? Kayaknya udah Bu, cukup Bu. Oke. Terkait apa ya Windy? Yang mau Itu disampaikan? yang pertanyaannya Hadi tadi Bu. Oh, iya, oke. Sekali lagi, saya udah boleh ini Bu. Silakan Bu Ayu. Sekali lagi kita diskusi ya, karena ini topik yang jarang ini sebenarnya dibahas di kampus ya, karena sensitif gitu. Sensitif. Tapi kita
udah bersepakat nih ya bahwa ini diskusi saya memaparkan di sini bukan berarti saya lebih tahu gitu. Bisa jadi kalian lebih tahu banyak, lebih berpengalaman dari saya. Jadi hanya mengemukakan pendapat, memercik diskusi sebenarnya. Tadi yang pertama yang disampaikan oleh siapa ya? Nur Aziza ya, bahwa situasi pandemi ini membuat justru tidak ada kegiatan yang kebersamaan gitu, sehingga misalnya satu suku tertentu bergaul dengan suku tertentu, ataupun mungkin nggak masalah suku ya sebenarnya, yang tinggalnya deketan ya itu saja gitu. Saya rasa itu terjadi di banyak kampus yang lain juga. Tapi generasi sekarang itu memang hebat ya gitu. Artinya memang hebat dan harus kuat karena banyak terpapar untuk hal-hal yang mungkin belum banyak atau tidak sering terjadi sebelumnya. Pandemi ini mungkin terakhir sekian ratus tahun yang lalu gitu. Tapi pas ketika kalian mulai kuliah, pandemi terjadi. Sama juga dengan revolusi teknologi ya, revolusi digital 4.0. Nah, ini kan juga sesuatu yang terjadi sekarang gitu. Kalau saya dan Bu Zili masih masuk ke dalam generasi peralihan. Kami masih dengerin radio dengan memindahkan knopnya itu gitu. Juga komputer pakai disket masih, ya walaupun udah ini masih tahu lah gitu. Dan tidak ada sosial media seperti sekarang. Kalau sekarang ekstrimnya itu kalau misalnya kalian mau dapat materi nih dari kampus terkemuka di dunia gitu, kalian tuh tinggal ketik, dapet tuh di YouTube. Mereka banyak open source untuk materi gitu. Langsung dosennya direkam terus bisa lihat gitu. Dan itu untuk segala jenis data. Nah, masalah kami dulu mungkin atau orang-orang sebelum kita dulu adalah mereka susah mengakses data tersebut, susah dapat inspirasi untuk mengatasi problem apapun yang ada di dalam hidupnya. Dan dia hanya berbaur dengan orang-orang sekitarnya gitu kan. Nah, yang menjadi masalah sekarang justru bukan teknologinya gitu. Yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini tanpa kebablasan gitu kan. Pandemi kan pernah terjadi juga dulu gitu. Dan tentunya akan lebih berat. Mungkin kalau ada sekolah pasti akan berhenti. Dulu nggak ada Zoom, dulu tidak ada internet gitu. Nah, ini kan sudah terjadi. Namanya sudah takdir ya dari Tuhan gitu. Mungkin balik lagi, pertanyaan kita adalah bagaimana dengan segala teknologi yang ada ini kita bisa meningkatkan atau mengatasi problem itu. Apakah misalnya sederhananya misalnya kita bikin kegiatan webinar atau ada dari ikatan mahasiswa kampus atau dari kampusnya yang membuat kegiatan itu secara online, saling tegur sapa kayak sekarang, wajib aktifkan kamera gitu ya. Karena memang kita nggak bisa berbuat yang lain gitu. Kayak saya kemarin terakhir ikut seminar, conference. Dulu kan kalau ikut conference gitu ada tarian penyambutan gitu kan. Kita kan lihat memang menikmati gitu. Nah, saya pikir itu nggak bakal ada lagi selama udah webinar ini gitu. Tapi ternyata yang menari itu di videokan, kemudian itu diputar di share screen seperti yang tadi gitu ya. Jadi oh ya cukup kreatif gitu, tetap terasa lah sementara kita menunggu suasana membaik gitu. Mungkin itu bisa diajukan ide itu gitu untuk membuat kegiatan-kegiatan online, tapi mungkin tidak dari masing-masing kelompok itu, tapi ada satu misalnya dari prodinya atau dari ikatan mahasiswanya gitu, yang bisa merangkul semuanya terus bikin aktivitas secara online atau main game bersama gitu kan. Itu kan juga bisa membuka kemungkinan untuk saling mengenal gitu. Mungkin itu sih ya. Mungkin yang lain ada punya ide. Izin menambahkan boleh, Ibu? Silakan, Vanuel. Untuk pertanyaannya Kak Nur Aziza ya, ini menurut pendapat saya saja gitu. Kenapa kalau ini lebih suka kumpul ke orang yang satu suku atau satu ras gitu. Kalau dari saya sendiri, menurut saya tuh
kan kalau dari suku jauh misalnya ada teman saya yang dari Padang, kuliah kan di UPI gitu, di Bandung gitu. Jadi mereka kumpul-kumpul dulu, baru nanti ke Padang gitu, ke UPI ke Bandung gitu. Jadinya mereka tuh sama-sama biar nggak bagaimana ya, biar ya sama-sama gitulah beradaptasi dengan adat Sunda gitu. Karena ada peribahasa atau pepatah gitu dibilang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, seperti itu. Jadi kita harus menghargai juga gitu, biar nggak kaget gitu aja kayak ngeliat budayanya gitu. Jadi ya kumpul-kumpul dulu gitu biar toh sama-sama beradaptasi nantinya kita, seperti itu. Kalau untuk masalah keragaman budaya, nanti juga akan bagaimana ya? Nantinya juga lambat laun akan beradaptasi ya. juga. Iya, seperti itu, Bu. Iya. Dan kalau pandemi ini, ya itu mungkin pertemuannya virtual dulu gitu ya. Main game bareng gitu kan, bisa kan? Kan banyak gitu. Nanti dari situ baru ngobrol, dari mana gitu kan. Jadi kayak apa ya, kesadaran untuk membuka diri dulu gitu, dimulai dari kita masing-masing. Terima kasih, Pak Noel, Ciho. Terus yang untuk pertanyaannya tadi, stigma itu ya, kalau untuk stigma itu kadang memang Calvinisme kalau saya tidak salah istilahnya ya, apa etnosentris tadi ya, siapa yang bilang? Saya kurang tahu istilah khususnya. Kadang memang itu bisa muncul dalam kalimat yang sangat halus gitu, bahkan yang berbicara pun mungkin nggak sadar bahwa itu sebenarnya adalah satu kalimat yang mengandung unsur itu ya, etnosentris itu. Karena tidak ada bukti ilmiahnya, nih kita mahasiswa semua nih. Ada tidak pernah baca paper yang membuktikan bahwa orang Minang misalnya lebih hebat daripada orang Batak gitu, atau yang menjamin orang Nusa Tenggara Timur pasti lebih pintar dan kalau berusaha pasti lebih sukses daripada orang Aceh gitu. Nah ini kan mahasiswa semua nih berpikir akademik dan ilmiah gitu. Tidak ada kita temui seperti itu kan. Yang membuat perbedaan itu hanya ya misalnya usaha, ya kan gitu kan, cara berpikir, perilaku gitu. Jadi sebenarnya tidak ada dan misalnya norma ya kita sebut, norma A ini salah misalnya. Norma itu kan sesuatu yang berlaku lintas suku sebenarnya. Mencuri, saya yakin nggak ada satupun suku yang membenarkan itu mencuri, atau kayak tadi misalnya ada orang dalam gitu, terus dia boleh masuk, gampang masuk gitu. Itu tidak ada gitu. Jadi mengatasnamakan misalnya suku atau etnis tertentu untuk itu bisa jadi satu bentuk yang itu memang tipis sekali begitu. Kita nggak sadar, mungkin pun kita pernah melakukan itu sendiri gitu ya. Nah mungkin dari pertemuan ini kita bisa lebih aware nanti. Ini kira-kira kalimat kita ini kayak yang di Bang Buzil ya, pikir dulu mungkin 3, 4, 5 detik, tik, tik, tik gitu ya. Baru, oh kalau itu tidak bagus, lebih baik tidak diucapkan kan, ada juga tuh peribahasanya. Berkata baik, kalau tidak berkata baik, lebih baik diam gitu. Atau kalau ragu-ragu, ya lebih baik diam gitu. Mungkin itu sih pendapat saya, Vanuel. Gimana nih panggilannya? Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Iya. Ada yang raise hand ya? Ada yang raise hand? Nggak ada Bu di tempat saya. Oh udah, ya oke. Mungkin itu Bu Zili. Ya diskusinya lumayan jadi nih sharing, ya. saya juga jadi terpana nih melihat pemikiran adik-adik ini gitu. Berarti sebenarnya mereka memikirkan ini gitu, tapi mungkin tidak ada forum yang bisa leluasa membahasnya gitu kan. Ya ini mungkin di modul Nusantara tujuannya itu ya, direfleksi terutama. Iya. Makasih Bu Zili udah diundang. Seru. Ya, jadi kalau yang tadi mengenai yang tadi Vanuel sampaikan mengenai orang Padang bersama-sama berkumpul mungkin merasa seperjuangan ya.
kita sesama pendatang, kita berkenalan dulu, kita bentuk komunitas, baru kita belajar beradaptasi di Bandung, mungkin lebih ke seperjuangan gitu. Nah, kalau berkelompok itu sih, kalau saya rasa itu tergantung situasinya juga. Misalnya berkelompoknya seperti apa, kalau tadi yang seperjuangan itu sepertinya wajar, karena misalnya mereka bisa sharing kos, kamar kos, sharing transport. Nanti misalnya kita sampai Padang, dari bandara kita kemana, kita bisa sharing transport, itu lebih ke perjuangan ya, seperjuangan seperti itu. Tapi berkelompok yang seperti apa yang dimaksud gitu kan. Kemudian lagi-lagi nih bagi yang satu ruangan ini kan rata-rata semester 3, jadi memang interaksi antar temannya itu memang sama sekali tidak ada. Berbeda dengan yang semester 5. Semester 5 kan sudah pernah gitu kan. Nah, yang semester 5 ini mungkin bisa menjadi pemicu ya bagi adik-adiknya untuk gimana caranya berbaur. Berbaur di mana? Berbaur dengan seniornya, berbaur dengan teman seangkatannya gitu. Bisa menjadi inspirasi bagi mereka gitu. Jadi nggak ada salahnya sih kita sharing aja. Kadang kita merasa kan nggak perlulah sharing, nanti dianggap sok pintar, sok ini, sok akrab, sok ini. Tapi ternyata sebenarnya junior-junior kita ini perlu loh. Ada tadi kan saya yang satu kampus, ternyata senior dan junior gitu. Ternyata mereka perlu ada yang menopang kegiatan mereka, memberi masukan, memberi arahan gitu. Tapi kita lebih kepada sudah berpikiran negatif dulu. Banyak kan seperti itu kan. Takut berbagi karena nanti dikira seperti ini, nanti dikira seperti ini gitu. Ya nothing tulus aja, jalanin aja dulu, coba aja berbagi dulu. Nanti kan toh kita bisa ngelihat nih kira-kira diterima atau enggak. Kalau misalnya tidak diterima ya kita bisa beralih ke yang lain gitu. Nah, itu tadi untuk yang masalah berkelompok. Jadi kita jadi yang bagi yang senior tadi bisa jadi pelopor loh untuk junior-juniornya, gimana sih caranya supaya tidak berkelompok-kelompok seperti itu, gimana sih caranya supaya bisa bergabung, berbaur dengan sesamanya, seangkatannya atau seantara junior dan senior. Diskusi tadi. Nah, bagi mahasiswa yang lain kalau ada yang mau diskusi lagi, saya persilahkan. Agak menarik ya refleksi kali ini ya, mungkin narasumbernya cukup inspiratif. Saya penasaran, menarik gitu. Saya ingin tanya, di antara kalian siapa yang kira-kira pernah gitu atau berani nanti untuk nih ada nih orang yang kita tahu nih udah beda nih, apakah sukunya atau agamanya, dan kenalan duluan gitu di kampus. Ini kan belum pernah ke kampus kalau yang semester 3. Kira-kira nanti kalau ke kampus, mudah-mudahan secepatnya bisa ke kampus gitu kan. Berani nggak kira-kira, hai gitu, nama aku Yowanita, kamu dari mana gitu. Kira-kira akan begitu, berani begitu kira-kira nanti? Izin menjawab, Bu. Silakan Windy. Kalau dari saya sendiri berani, Bu. Kebetulan kan saya dari UPN Veteran Yogyakarta, tapi asal saya itu dari Sumsel gitu. Jadi untuk saat ini saya sudah menerapkan itu, Bu. Oh gitu. Pernah nggak ditolak kayak yang dicuekin gitu? Siapa nih gitu? Kebetulan untuk pengalaman sejauh ini belum pernah, Bu. Orangnya masih belum ya. ramah-ramah. Tapi ada rasa takut nggak untuk seperti itu? Atau kayak yang nanti, nih kita misalnya tadi yang orang Minang misalnya lagi ngumpul, contoh ya, bukan berarti orang Minang gimana gitu. Terus kita dari Palembang misalnya datang gitu, maksudnya tidak masuk dalam kelompok itu datang gitu. Ada rasa takut nggak kira-kira nanti ditolak, terus kalau ditolak akan membuat kita merasa gimana gitu? Enggak sih, Bu, kalau takut enggak. Cuman kan di sini mungkin sebagian itu kan kebanyakan orang Jawa, jadi emang orang Jawa sih sebenarnya. Jadi agak kesusahan di sananya di bahasa Jawa gitu. Iya, begitu bicara langsung ketahuan ya. Kita bukan dari kalau di Jogja kan gitu kan. Logatnya juga beda, Bu. Logatnya juga beda jauh. Iya. Sama sih, kayak saya kan dulu kuliah di Medan dari Aceh. Teman-teman akan ngetawain di awal gitu. Tapi ya kita akan tahu ya orang ngetawain memang dia ngetawain ngejek atau dia kayak yang nih lucu nih gitu. Iya ya. Gimana Widi? Baru ngomong sedikit, Bu, ya. Udah ketawa ini pasti bukan orang Jogja gitu. Beda. Oke. Iya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari saya juga sama, Bu. Sama ya. Tapi tidak ada keengganan untuk ya udahlah gitu biar sendiri aja gitu. Ya, solusinya paling kita bikin kelompok bermain atau misalnya ada mata kuliah yang berkelompok, kita harus acak seperti itu, Bu. Jadinya sama-sama belajar gitu, nggak pilih-pilih seperti itu, Bu. Mau tidak mau ya. Iya, betul-betul. Alhamdulillah kalau gitu. Saya pernah punya teman yang lama berkuliah di Bandung, Sunda. Terus dia ada kegiatan di Medan waktu itu. Nah, dia naik angkot. Nah, pas dia naik angkot, pulang kan kebetulan nginapnya di rumah saya selama dia di Medan. Terus sambil nangis di jalan gitu. Terus saya tanya, kenapa gitu kan. Katanya tadi dimarahin supir angkot gitu. Karena marahin gimana maksudnya, suaranya keras gitu. Karena orang Sunda tau lah, saya nggak pandai logatnya gitu. Terus emangnya supir angkotnya bilang apa? Supir angkotnya bilang tujuannya mau kemana gitu kan? Tujuannya ke mana lah dia bilang gitu. Dan ternyata tuh angkotnya salah. Jadi sebenarnya supir angkot lagi membantu dia untuk oh ini salah angkotnya turun gitu. Tapi mungkin cara bilangnya oh ini angkotnya salah turun gitu ya kayak misalnya ini ya. Jadi dia shock gitu terus langsung. Nah itu kan sebenarnya konten yang disampaikan itu benar gitu. Nah itu cuman kayak kan ada istilah culture shock ya. Culture shock saya rasa beda dengan ketidaktoleransian gitu. Karena orang-orang yang sudah terbiasa bicara begitu juga mungkin akan sangat susah kalau harus iya Neng silahkan turun salah angkot gitu ya. Kita tidak akan mengharapkan itu dari super angkot di Medan gitu ya. Jadi ya mungkin ada culture shock beda dengan tidak toleransi gitu ya. Jadi beberapa hal mungkin bisa kita terima saja gitu tergantung dengan konteksnya. Mungkin itu sih Bu Zili. Ya sama nih seperti pertanyaan beberapa yang lalu kan kenapa orang Batak itu ngomongnya seperti itu gitu ya. Memang kalau di sini angkot naik turun turun kode gitu. Saya sudah menjiwai kali ya Boy ya, sudah menjiwai. Iya, nggak ada yang pelan Bu kalau ngomong Bu. Tapi itu jadi kayak bumbu gitu kan, jadi kayak jadi bercandaan kita, sekarang kita ketawa gitu. Mungkin kalau di awal dulu kita juga shock gitu, ya. Makanya pengalaman berharga sih sebenarnya kalau rekan-rekan di sini nanti bisa ke Medan atau Panuel ini kan ibunya Batak Karo, udah pernah ke Medan nggak Panuel? Kalau Panuel lagi nggak aktif ya, yang tadi. Kalau misalnya yang tadi Sudah Bu, maaf. Sudah pernah ya? Udah berapa kali ke Medan? Sudah. Mungkin lebih dari 10 Bu, karena memang kan ya kampung saya kan di Pancur Batu dan Brastagi seperti itu Bu. Oh iya berarti udah sangat tahu sebenarnya kalau. Iya itu agak lurus lagi Bu, dekat Tigan Dreket. Itu. Baru apa ibunya? Si Tepu. Waduh, oke. Kalau ayah orang apa tadi? Bekasi ya? Ayahnya orang. Ayah orang Magelang Bu, Jawa. Oh Jawa. Nah tadi kalau misalnya nih yang dari NTT sama Ambon nih, Bella sama si Yohanita. Nah gimana Yohanita Bu? Yohanita. Ya Bu, saya mau sharing Bu. Silakan. Walaupun yang tahun pertama kemarin itu kami masih sempat offline Bu. Berapa bulan Bu itu? 1 bulan gitu. Nah, pas pertama kali aku datang ke Surabaya itu, misalnya beli-beli di toko atau di mana itu pasti mereka bilang, kamu bukan dari sini ya, kamu dari NTT ya, atau gitu, atau dari Papua ya. Terus jawabnya gimana kalau kayak gitu? Terus saya bilang iya aja Bu, iya Pak, saya dari NTT. Terus bilangnya, oh iya dari rambutnya, dari cara ngomongnya, dari postur tubuhnya kayak gitu. Dan menurut saya itu sangat lucu ya Bu. Saya nggak tersinggung begitu. Terus waktu ke kampus, teman-teman pada nerima aja gitu. Mungkin karena orang Surabaya juga suaranya emang rata-rata ya sama kayak NTT juga keras-keras ya Bu ya. Hanya beberapa yang lembut. Jadi ya nggak kesusahan lah kalau misalnya dari cara berbicara begitu. Yang penting kita bisa membuka diri aja sih Bu, kayak gitu. Dan jangan gampang tersinggung lah.
Ya benar Bu, itu saja dari saya. Kalau Dela gimana, Del? Mana tuh? Sebenarnya sih kalau kadang kan sering gitu kan main aplikasi online gitu. Yang usernya itu kan banyakannya orang yang kontennya kebanyakan orang Indonesia gitu. Terus kalau ngomong bahasa Indonesia tuh banyak dari mereka nebaknya orang Medan. Nggak tahu kalau bisa ditebak orang Medan. Karena katanya kalau lama-kelamaan bicara logatnya malah kayak logat Medan gitu. Tapi nggak tahu kok bisa kayak gitu. Kok ada orang yang pikir langsung kayak tiba-tiba ke Medan karena dari logatnya. Tapi kalau untuk cara nanggapinnya kayak santai aja. Bilangnya kan bagus gitu kalau dia punya banyak logat kan bagus. Artinya bisa ya Indonesia kan beragam. Jadi bisa ubah nih. Bicara sama orang Makassar ya bisa pakai bahasa Makassar. Kalau nanti ngomong sama orang Medan ya bisa pakai logat Medan. Kan keren gitu dengarnya. Terus aja. Penting jangan gampang seperti Kak Yohana bilang jangan gampang tersinggung lah. Iya betul. Itu juga satu ini ya. Iya, satu kunci berarti itu. Di awal sih saya nggak kebayang ya wanita itu orang timur sama Dela. Saya sih nganggapnya memang Malang, Surabaya ya memang seperti itu kan kadang beragam ya orang pernikahan terjadi antar suku pindah gitu kemudian lahir di sana. Akulturasi. Gitu. Akulturasi tadi kan tidak menjadi melting pot dia kan Bu tetap kayak. Jadi melting pot. Iya tetap jadi salad buat dia punya ragam sendiri ya seperti itu rata-rata sih di Indonesia masih seperti itu ya Bu ya belum ada yang sampai melting Bu ya. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Jangan sampai bukan jadi melting pot lagi, Bu, malah berubah total dia. Jadi yang ini seru kayaknya kalau ketemu langsung benerannya sama adik-adik ini. Sangat seru, Bu. Apalagi sampai ada nanti yang sharing pengalaman di kampusnya, pengalaman prodinya, bukan hanya pengalaman lokasi daerahnya aja tapi di prodi dia belajar apa saja jadi makin banyak ya pengalaman tentang ilmu kuliah. Nah kalau Ibu ngomong sama dia nih orang Ponorogo nih dia coba sharing dulu dia. Silahkan dia. Gimana Bu? Saya suka dengar dia ngomong. Iya sama Bu, saya juga minggu lalu gitu dia ngomong kan, wah seru nih dia ini. Iya Bu. Ada nggak yang mau di-sharing dia diskusi? Masih belum ada sih Bu. Belum ada. Masih belum. Oke, kalau mungkin semuanya juga sudah pada ini ya, waktu juga yang harus memisahkan diskusinya juga banyak. Semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa buka sharing seperti ini lagi. Nah, bagi yang belum absen, silahkan absen ya, karena kita ada rekapan absen, jadi kalau sepadanya agak error, ini saya belum bisa buka sepada dari tadi. Untuk absen yang modul ke-6, nanti saya akan buka, saya sharing di WA. Ini silakan absen, Bu Ayu juga absen di sini. Oke, kalau begitu kita sudahin pertemuan hari ini untuk refleksi hari ini. Kira-kira setuju nggak kalau Bu Ayu lagi merefleksi kegiatan? Setuju nggak? Setuju ya, seru ya? Setuju Bu. Setuju Bu. Berarti Bu Ayu seru nih Bu Ayu. Caranya arsitektur ntar pada bosan. Jangan arsitektur lagi Bu Ayu, harus yang lain. Karena kita kan kalau kalian lihat ini kegiatan kita itu kan saya peta-petakan itu di awal sampai di inspirasi nanti dia tentang sejarah-sejarah Kota Medan. Nanti di bagian kedua sampai inspirasi kedua itu tentang etnis ada Tionghoa, Tamil. Nah, yang ketiga itu lebih kepada wisatanya apa saja gitu. Karena saya berharapnya sih di akhir-akhir nanti, akhir tahun bisa luring kan, jadi kita bisa jalan-jalan ke Siosar, bisa jalan ke Hill Park, berkemah gitu. Ya kan, Sur ya? Nggak ya? Ya, itu dia. Karena settingan waktunya itu saya prediksi aja dulu bisa luring. Tapi kalau nggak bisa luring, nanti mereka berkemah di depan rumah masing-masing, Bu Ayu.
Seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya Bu Ayu atas kehadirannya, kontribusinya pada Makasih Bu kegiatan Zili, refleksi sangat hari ini. menyenangkan. Ya, kepada rekan-rekan mahasiswa terima kasih atas sharingnya, diskusinya, dan juga keaktifannya. Baiklah, saya tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam, siang. Bu. Makasih Bu Terima Zili. kasih. Makasih semuanya. Adik-adik semoga sukses. Ya, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bang Ayu. Terima kasih, Bu. Iya. Makasih Bang Surya juga. Iya, Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam.